wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah sidang salat zuhur Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aneka anugerah yang lain, terkhusus kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga bukan hanya sekedar diterima ibadah salat kita, pun juga Allah lipat gandakan pahalanya karena akibat dari konsistensi kita menunaikan ibadah salat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat dan mulia ini, mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam. Ayat ini sebuah motivasi besar buat kita bahwa memang yang paling mahal dalam diri kita itu adalah akhlak. Maka saya senang tadi begitu lewat masuk ke lingkungan sini ada moto yang sangat indah, yaitu berakhlak. Ini memang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain adalah perbedaan di dalam akhlak. Kalau kita flashback ke belakang, umat terdahulu hancur bukan karena intelektualitasnya rendah, bukan karena kemampuan, daya kreasi, dan daya imajinasinya rendah, tetapi kehancuran umat-umat terdahulu adalah akibat hancurnya akhlak mereka, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka nyata sudah kita amat sangat beruntung berada dalam periode umat Nabi terakhir yang memiliki misi bahwa memang beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang pernah dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Maka inilah yang menjadi pembeda. Nah, di dalam surah Al-Qalam Allah menegaskan supaya nanti umatnya benar yakin dan percaya memang nabinya ini memiliki keluhuran akhlak yang luar biasa. Kita buktikan secara ilmiah. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Jadi surah ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar hiburan atau penghibur kepada Nabi, karena memang saat itu orang kafir Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Allah itu malah dianggap menjadi orang gila. Bukan hanya sekedar itu, tetapi Allah bukan hanya sekedar menyampaikan hiburan, tapi Allah memang ingin menyatakan memang kekasihnya ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keluhuran akhlak yang tiada tanding dan tiada banding dengan siapapun. Nah, ayat ini bayangkan sama kita, ini yang berbicara Allah, wa inna, dan sesungguhnya. Jadi Allah bukan main-main, Allah tidak sekedarnya, tetapi Allah menyampaikan dengan segala kesungguhannya. Nah, jika Allah menyampaikan dengan segala kesungguhannya,
Berarti memang ini ada sesungguhnya ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Laka, dan sesungguhnya bagimu, bayangkan kata domirnya huruf ka, engkau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Nah, dalam dialog ketika kita berkata saya, kamu, atau anda, atau engkau, maka mitra bicara itu, baik mutakallim sebagai pembicara maupun pendengar sebagai mukhatab, itu tidak memiliki jarak yang berjauhan. Ini yang berbicara Allah. Ini satu pembuktian bahwa Allah memang tidak pernah menjauh, dan Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari Allah, sampai Allah menyematkan kata ganti Nabi Muhammad itu dengan ungkapan ka sebagai dhamir kedua. Ini bukti ilmiah pertama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan ayat ini Allah ungkapkan dengan ungkapan la ajran ghairu mamnun. Ada lam di sana. Kenapa Allah tidak berfirman wa inna laka ajron gitu, ghairu mamnun? Kenapa harus menggunakan lam? Lam apa di sini? Nah ini makanya betul sudah kita memang wajib dan harus terus-menerus belajar, karena memang ilmu Allah itu tidak akan pernah habis untuk kita gali. Para ahli tafsir sepakat, para ahli linguistik sepakat, lam sebelum ajron ini adalah lam takkid, lam penguatan yang bermakna sungguh. Ini bayangkan coba, sudah di awal Allah mengungkapkan dengan wa inna, dan sesungguhnya Allah ungkapkan dengan lafaz ka, yang Allah tidak pernah berjarak dengan Nabi Muhammad, lalu Allah mengangkat kemuliaan Nabi Muhammad dengan lamnya la ajron, sungguh, ajran pahala ghairu mamnun, ada pahala yang tiada terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah pembuktian tidak mungkin sosok manusia kalau tidak memiliki kedekatan khusus lalu dia tidak putus pahalanya dari Allah, maka pasti ada satu sebab, yaitu memiliki keluhuran akhlak dan kedekatan tersendiri dengan Allah, sehingga Allah tidak pernah memutuskan pahala untuknya. Jangankan satu hari, jangankan satu jam, jangankan satu menit, satu detik saja tidak ada yang putus pahala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembuktian secara ilmiah pertama. Jadi sungguh amat sangat beruntung kita berada dalam periode umat Nabi Muhammad yang misi terbesarnya adalah menyempurnakan akhlak. Allah lanjutkan ayat keempat ini, setelah wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ini masya Allah jemaah, Allah ungkapkan lagi. Allah gak mau main-main dengan kekasihnya ini. Allah ungkapkan lagi dengan lafaz inna, dengan kata sesungguhnya. Allah ungkapkan lagi dengan kapnya, yang seakan memang Allah tidak pernah berjarak. Begitu dekat Allah dengan kekasihnya. Bahkan Allah ungkapkan juga dengan lam takkidnya lagi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada lamnya lagi di sana, ada lam taukidnya. Sudah ada kata ala atas, lalu Allah ungkapkan dengan lafaz la ala, sungguh di atas. Sesuatu di atas rata-rata saja sudah maksimal, apalagi dengan ungkapan sungguh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini untuk jawaban kita nanti pada siapapun yang bertanya, mana bukti ilmiah Nabi Muhammad memiliki keluhuran akhlak? Itu ayat ketiga, ayat keempat surah Al-Qalam, dan Allah tutup ayat keempat ini dengan khuluqin. Kenapa tidak khuluqil? Kenapa pakai tanwin? Nah, kalau kita mengerah ngaji tajwid, nanti ketemu di situ tanwinnya, tanwin apa ini?
Itu tanwin tamkin, kata ahli tata bahasa. Tamkin itu apa? Menyeluruh makna bahasa kitanya. Ini Allah membuktikan bahwa akhlak Nabi Muhammad bukan setengahnya, bukan 7/8-nya, bukan 1/4-nya yang agung, tetapi khuluqin ditanwin, menyeluruh akhlaknya yang azim, itu yang agung. Jadi kehidupan Nabi, baik secara jasadiahnya maupun fi'liyahnya, itu tidak ada yang lepas dari keluhuran akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadikan sebuah peneguhan bagi kita bahwa memang kita amat sangat beruntung berada dalam periode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaatkan oleh kita sebaik mungkin. Nah, kita apa-apa Allah kita sebut sebagai Khaliq karena dia maha pencipta. Khaliq, kita disebut ciptaannya apa? Makhluk. Jadi Khaliq itu isim fa'il, pelakunya dialah Allah yang menciptakan segalanya. Makhluk itu isim maf'ul yang diciptakannya. Salah satunya kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dasarnya sama, akhlak, kata dasarnya khuluq. Akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Khalaqa yakhluqu khulqan atau khalqan, maaf. Jadi kalau khalqan itu ciptaan secara fisik, tapi kalau khuluqan adalah ciptaan Allah yang sifatnya immaterial. Maka bentuk masdar atau bentuk kata benda dari khalaqa yakhluqu itu bisa khalqan, bisa khuluqan. Jadi Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa di balik ciptaan Allah, terkhusus kita, ada ciptaan yang khalqan, yang fisik, dan itu terbatas oleh ruang dan waktu. Kita ganteng pada saat ini, kita gagah pada saat hari ini. Seiring perjalanan waktu, semakin hukum alam berjalan, menua, tentu yang bersifat keterbatasan oleh ruang dan waktu itu akan menjadi hilang. Ini ada pesan dari Allah bahwa kalau ingin kekal, jangan khalqannya, jangan fisiknya yang diperindah oleh kita, jangan ganteng diri kita yang kita pertahankan, karena itu akan capek kita, karena pada akhirnya akan ketemu ujungnya itu keterbatasan oleh ruang dan waktu. Allah memuji Nabi Muhammad dengan kata khuluqin. Nah, akhlak yang sifatnya immaterial. Maka tugas kita adalah selain menjaga kesehatan kita secara fisik, selain menjaga daya pikir kita secara fisik, tetapi kalau kita ingin kekal, ingin lintas alam, ingin mendapati nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin mendapati kebahagiaan, tugas kita adalah menjaga dan meningkatkan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita cek dalam Quran, tidak ada satupun Quran yang menyatakan tentang sanjungan kepada Nabi yang bersifat jasadiah. Kendati pun jasad Nabi luar biasa, beliau ganteng luar biasa, jalannya tegap, rambutnya ikal, hidungnya mancung, sungguh luar biasa. Ketika kita melihat catapan cahayanya, penuh cahaya yang penuh bagaikan bulan purnama yang sangat sempurna. Tetapi Al-Quran tidak menceritakan itu, karena itu bersifat fisik. Nabi Muhammad disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya immaterial, yang sifatnya adalah ruhaniyah. Maka saya sangat senang institusi ini memiliki moto yang sangat luar biasa indahnya, yaitu berakhlak. Yang ini adalah substantif daripada yang sifatnya fisik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pesan misalnya dari Allah untuk kita bahwa memang harus akhlak. Sebelum saya close statement ini, bisa
di dalam surah At-Taubah ayat 128. Saya pun yakin ini mayoritas kita hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada lafaz rauf, ada lafaz rahim. Rauf itu sifat Allah apa sifat manusia, Bapak Ibu? Di Asmaul Husna ada nggak lafaz rauf? Ada pasti. Lafaz rahim itu sifat Allah apa sifat manusia? Allah. Kita baca bismillah, salah satunya ada lafaz rahim kan? Bismillahirrahmanirrahim. Di 128 At-Taubah ini lafaz raufnya menyifati Allah kah atau menyifati Nabi Muhammad? Ini renungan buat kita. 11 kali Allah mengungkapkan lafaz rauf dalam Quran. 10 tertuju sebagai sifat Allah, 1 tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Muncul sebuah pertanyaan. Lah, bukankah Allah itu selalu berbeda dengan siapapun? Kendati pun itu dengan malaikat. Karena Allah menjadi batal untuk disembah oleh kita ketika ada wujudnya, ada zatnya, ada fi'liyahnya yang sama dengan makhluknya. Lalu mengapa di sini Allah menyebutkan kata rauf untuk Nabi Muhammad sementara Allah pun juga bersifat rauf? Wah, nanti kita mudah-mudahan panjang umur, kita kaji lebih dalam ini. Di mana kedalaman rauf untuk Nabi Muhammad ini, di mana kedalaman rahim untuk Nabi Muhammad, sampai Allah menyematkan dengan bahasa yang sama, seakan, saya ulangi, seakan ada kesamaan antara Allah dan Nabi Muhammad. Nanti di momen tertentu kita gali lebih dalam ini agar kita bisa mencontoh teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya persingkat satu kata saja. Rauf itu adalah welas asih dan kasih sayang. Ciri khas terbaik dari Nabi Muhammad itu adalah memiliki sifat welas asih dan kasih sayang. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad petantang, petenteng, petungtung, dah nyontoh siapa orang nabinya rauf kok. Nah, mudah-mudahan pelan tapi pasti. Ayo welas asihi diri kita, sayangi diri kita, anak istri kita, lingkungan kita, institusi kita semua dengan cara yang benar. Maka itulah salah satu meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak, ada kesempatan sangat terbatas untuk kita. Mudah-mudahan nanti kita dipanjangkan umur, kita kaji itu rauf secara dalam, kita kaji rahim secara dalam. Di mana kedalaman rauf untuk Nabi, di mana kedalaman rahim untuk Nabi, dan di mana makna sesungguhnya rauf dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga iman kita, dan terus ada kekuatan iman dalam diri kita untuk menunaikan ibadah secara berjamaah, ibadah sholat ini, dan tentunya talab ilmi setiap saat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.